Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Bernardo dengan NIM 8040190294. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia dan cara penanganannya. Yang pertama, peretas situs BPJS Kesehatan. Melihat ke belakang, pada bulan Mei 2021, website Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan Go.id, diduga telah diretas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online platform oleh akun bernama Coach. Data set berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara 84,4 juta. Sebagai antisipasi pencegahan penyebaran data yang lebih luas, Kominfo kemudian mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut dan memblokir raid forum. Yang kedua, serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR Go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan AN error occurred while processing your request. Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan yang membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan defense. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggah perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretas. Yang ketiga, kebocoran data asuransi BRI Life. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga perlu dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga 7.000 US dollar atau sekitar 101,6 juta. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib atau yang tak bertanggung jawab. Yang keempat, serangan device website Sekretariat Kabinet RI. Di waktu yang sama, website milik Sekretariat Kabinet RI yakni Setkap Go.id terkena serangan device. Website ini mungkin hacker mengubah tampilan situs target sasaran. Diduga peretasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkannya. Awalnya situs Setkap Go.id diretas sehingga tak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih dan tulisan Padang Black 11 Anon Illusion Team PWNet by ZPT VT Ludwig. Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan dan kelengahan operator. Yang kelima, kebocoran data e-hack Kemenkes.
Pada Juli 2021, aplikasi Electronic Health Alert atau e-hack buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan cyber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang menjadi syarat masyarakat kepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor. Selain bocornya data pengguna e-hack, kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang, data rumah sakit, hingga data step e-hack juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. Yang keenam, Ticket.com dan Citylink diserang hacker. Pada Oktober 2016, kelompok hacker remaja berhasil meretas situs jual beli tiket online. Ticket.com di server Citylink tak tanggung-tanggung. Kerugian yang dialami Ticket.com sebesar 4,1 miliar, sedangkan Citylink sejumlah 2 miliar. Kasus ini terungkap setelah Ticket.com melaporkan pembobolan situsnya ke Bareskrim Polri pada 11 November 2016. Menurut penyelidikan, aksi hacker sebenarnya bukanlah hal yang canggih. Namun sayangnya situs-situs tersebut di waktu tersebut kurang memiliki tingkat keamanan yang cukup. Yang ketujuh, data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Korban kasus serangan hacker di Indonesia selanjutnya dialami oleh perusahaan e-commerce buatan anak bangsa, Tokopedia. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data terhadap 91 juta akun penggunanya dan 7 juta akun merchant. Data yang berisi nama lengkap, nama akun, email, toko online, tanggal lahir, nomor HP, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terinkripsi berbentuk hash. Ini diperjualbelikan di dark web seharga USD 5.000 atau setara 70 juta. Tokopedia kemudian segera memeriksa kasus ini dan menyarankan penggunanya untuk rutin mengganti password akun. Yang ke-8, pembobolan database Polri. Polri juga pernah ikut menjadi korban serangan hacker di November 2021. Hacker dengan nama akun @son1x666 mengklaim telah meretas database milik Polri melalui akun Twitter-nya. Dalam cuitannya terhadap ada 28.000 informasi login dan data pribadi yang dicuri. Selain itu, ada 3 link berisi sampel dan data yang diduga berasal dari database Polri, berisi informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, pangkat, hingga pelanggaran anggota. Menanggapi hal ini, Polri telah memastikan data internal dan sistem keamanan Polri tetap aman. Menurut investigasi, peretasan ini dilakukan oleh hacker yang tidak dikenal, sering kali menyerang situs pemerintah dunia untuk menunjukkan eksistensinya dan bentuk protes ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat. Yang ke-9, situs Telkom diserang hacker. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut jadi korban kasus hacker. Pada April 2017, website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang mahal. Menurut penyelidikan, peretasan ini diduga terjadi akibatnya adanya celah keamanan pada web hosting yang dieksploitasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menanggapi hal ini, pihak Telkomsel memastikan peretasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya, karena data terletak di server berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus peretasan ini. Yang ke-10, kasus badan cyber dan sandi negara. Kasus ini melibatkan hacker yang menggunakan nama The Max 0D, dan kasus ini diunggah oleh Twitter.son1x777 mengungkapkan bahwa pelaku adalah hacker yang menggunakan nama The Mac 0D. Diduga pelaku ingin melakukan balasan terhadap hacker Indonesia yang meretas website Brazil.
Upaya yang dilakukan oleh Badan BBSN adalah langsung menutup secara permanen situs Penas BSSN dan melakukan evaluasi terhadap pengetahuan sistem The Max 0 Day. Baiklah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.